Oke, lanjut. Kalau Kita lagi. kalau saya berjalan sedikit saya sudah Lelah, lelah, sesak napas. Oh, berarti mengetahui seseorang terganggu ataupun sistem saraf yang rusak itu dengan cara dia sendiri yang konsultasi ya menjelaskan Iya. bahwa saya itu Keluhannya keluhannya apa? gini gitu kan. Baru kita bisa mendeskripsikan bahwa bapak ini sakitnya ini, ibu ini sakitnya ini. Oh, seperti itu berarti. Ya. Deteksi suatu penyakit. Ya. Apa lambungnya bagus, apa livernya bagus. Itu semua dari respon yang dia rasakan. Bagaimana? Dan kita bisa deteksi dari sistem kelenjar atau sarafnya secara langsung. Oke. Mengenai pengobatan kan udah begitu panjang dijelaskan. Nah, saya pengen tahu nih mengenai Wongki sendiri kan banyak sekali keahliannya, banyak sekali pengalamannya juga. Nah, sebelum berkiprah ke dunia kesehatan, apa yang pernah Pak Wongki sendiri dalam kehidupan itu pernah dilalui gitu? Saya sebelum kesini itu saya bisa ini kesini dulu, pastinya nggak langsung dari ya mungkin pemahaman ini, kecintaan ini, hobi ini dari sejak SMA tadi bilang Pak Wongki sendiri. Nah, dari sejak SMA itu pernah melalui apa aja nih sebelum benar-benar fokus ke dunia kesehatan ini? Kalau zaman-zaman SMA banyak saya punya aktivitas. Saya atlet dulu. Saya atlet. Apa? Saya tinju. Mau Saya hobi tinju. Karate saya hobi. Volleyball. Saya ini mungkin di volley. Kalau boleh tahu, tinju sendiri nggak mukulin orang kan? Nggak dipakai buat mukulin orang kan? Tinju. Tinju di atas ring lah. Sering lah ya, Di jadi pakai sana. Iya, dipakai buat mukulin orang ini seperti Ya, mungkin orang kalau di jalanan lah. yang rese-rese. Kalau di jalanan, ya kalau zaman itu ya masih seru-serunya. Ya. Namanya jiwa muda ya, pasti ada tarung di jalan atau apa. Iya. Ya, banyak aktivitas saya. Saya ini manusia bisa dibilang hiperaktif. Saya ini manusia yang nggak bisa diem. Aktivitas tinggi lah ya. Selalu saya mau tahu. Saya mau coba, mau tahu, saya mau coba. Kalau saya tertarik dengan sesuatu, saya akan cari tahu sampai detailnya saya pelajari. Sampai saya paham, benar-benar paham. Ya. Dan bisa saya kuasai itu secara Maksimal ya. maksimal. Ataupun hafal di luar otak bisa dibilang, udah nggak usah apa-apa tapi langsung aja bisa ya di luar kepala lah intinya seperti itu. Nah itu kalau saya suka hal yang saya sukai pasti saya pelajari sampai Bisa lah ya. detail. Oke. Contohnya kayak saya aktif di musik. Berarti Pak Wongki sendiri aktif di musik lah ya? Ya, saya kalau di musik saya cenderung di musik country. Saya bentuk grup-grup musik country. Ya macam-macam kalau untuk musik. Berarti intinya ahli di musik juga lah ya? Ya, saya megang instrumen gitar, melodi. Wow, luar biasa. Nggak sebagai pengobatan aja tapi skill dalam bermusiknya ada semua ya, bisa dikuasai. Ya, saya suka kalau musik seni itu musik. Sampai seni lukis pun saya pernah. Berarti bisa ngelukis juga Pak Wongki ya? Saya melukis, saya pernah punya kolektor asing. Saya punya kolektor asing itu ada 3.
Kalau boleh tahu melukis itu sendiri karena keinginan diri sendiri, apakah ada keinginan dari luar atau dari orang tua jadi pelukis? Dari diri sendiri, oh saya basicnya melukis nih, pasal gitu. Hobi juga? Hobi. Untuk mengekspresikan diri gimana? Hobi. Kalau lukis ini saya hobi, saya ngeliatin lukisan. Pertama saya ngeliat lukisan maestro. Lukisan maestro ini saya lihat, oh kenapa mahal-mahal? Ya. Oh. Harganya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Apa yang bikin mahal? Nah, ini yang saya pelajari. Awal mula. Dan saya tertarik. Iya. Oh iya. Saya tertarik dan terus terang saya ngelukis ini, belajar ngelukis nggak diajarin, Otodidak. Dan ketika saya ketemu jalan buntu, saya cari temen yang pelukis. Tapi kalau langsung guru sendiri nggak ada. Maksudnya langsung diajari sama A, B, C, nggak ada maksudnya? Nggak. Saya belajar dari pengalaman. Dan saya tanya temen, saya tanya A, dijawab B. Jadi nggak dikasih jawaban. Ya. Terlalu berat-berat ya. Jadi saya belajar dari cara mereka melukis. Kalau mereka melukis, saya liatin. Caranya begini, yang catnya begini. Itu sampai rumah saya praktekin. Saya ingetin caranya begini. Sambil ngobrol-ngobrol, mereka nggak tahu kalau saya lagi belajar. Ambil cara melihat. Karena kalau saya tanya, mereka nggak jawab. Menyembunyikan. Mereka jawab ngalor ngidul. Iya. Mungkin mereka malas ngajarin atau gimana. Setelah saya belajar dari mereka, cara mereka, saya pelajari, saya praktekin di rumah, dan saya belajar dari buku-buku Van Gogh, Rembrandt, Pablo Picasso. Itu dari maestro-maestro kelas dunia itu saya pelajari. Mereka punya karakter, mereka punya goresan, itu saya pelajari. Berarti kembali pada membaca lagi ya, membaca buku. Itu yang saya simak. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya guru melukis saya siapa ya? Guru melukis saya Rembrandt. Guru melukis saya Pablo Picasso. Karena dari mereka saya pelajari karakter melukis. Berapa tahun di dunia pelukisan? Dari Van Gogh. Saya aktif melukis dari tahun 2000. Mulai aktif jadi pelukis profesional saya tahun 2001 sampai. Saya terakhir melukis tahun 2006. Itu saya go internasional. 2006 itu. Karena saya punya kolektor orang Belanda, Rick de Vries, Jan Nielsen. Dulu Jan Nielsen ini owner dari Indosat. Jan Nielsen orang Indonesia dia? Ya. Jan Nielsen orang England dia. Jan Nielsen. Indosat Indonesia. Iya. Salah satu owner sebelum Indosat dibeli sama orang Indonesia. Yang biasanya salah satu. Dan satu lagi itu dari Kanada. Rick de Vries dari Belanda. Dari Kanada itu. Oh, salah satu lagi dulu penulis autobiografi, Richard Mann. Jadi kalau dibilang lukisan saya ini sudah go internasional karena mereka yang beli. Iya benar. Orang luar semua yang beli. Mereka yang beli.
Nah, dari berkesinambungan lagi dengan pengobatan, apakah pas mendalami lukisan itu beberapa tahun dilukiskan, apakah dengan pengobatan ini masih berjalan juga berdampingan, apakah Oh, waktu gimana itu? saya melukis, saya fokus di melukis. Tapi kalau ada orang sakit tetap saya bantu. Berarti tetap dua-duanya. Jadi kalau ada orang sakit, mereka perlu bantuan, ini sakit perlu pakai apa gitu, ya saya bantu. Bantu ya. Bahkan ada yang minta di terapi. Pernah saya terapi dokter lagi. Ya. Waktu saya fokus melukis, ini dokter militer. Itu dokter Roni Langitan. Itu Bapak Dokter Langitan itu dia tugas di Medan. Dia sakit di Jakarta, kebetulan istrinya itu teman di gereja saya. Nah itu yang saya pernah rawat. Oke. Nah, dari kembali lagi pada seni lukis yang Bapak tekuni itu, harga tertinggi di lukisan yang pernah dijual go internasional itu berapa dulu? Saya paling murah jual lukisan saya itu ukuran standar kecil aja 3 juta. Itu tahun 2002-2003. 2003 ya, lumayan gede juga. Saya menjual sampai harga 9 juta. Satu lukisan. Itu kurs rupiah. Kurs rupiah. Karena sebenarnya yang kasih harga itu bukan saya, mereka sendiri yang menghargai ya. Saya cuma tawarkan, ini lukis, saya minta sama mereka cuma $100. Contohnya ini. Oh, kebetulan saya tawarkan contohnya cerita dari yang jadi kolektor saya ini, Rick the French. Saya bilang, saya tawarkan lukisan ini $100. Dia bilang, oh saya suka lukisan. Dia menggunakan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi dia orang Belanda. Setengah Inggris, setengah Indonesia. Ya. Saya suka lukisan. Oh. Beautiful. Boleh. Ini saya ada gambar cucu, grandchild, my grandchild. Kamu buat. Kalau sesuai dengan selera saya kasih harga istimewa. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, saya kasih harga yang kamu mau, $100. Ya. Kan saya bilang, saya cuma minta $100. Ya. Dia kasih $100. Itu kalau tidak sesuai dengan selera dia. Tapi kalau sesuai dengan selera dia bilang saya kasih harga istimewa. Saya buat lukisan. Cuma dia bilang, satu, saya tidak suka naturalis, saya tidak suka realis. Ya, saya buat impress, saya buat ekspresionis. Lukisan foto menggunakan palet baru saya saat itu. Lukisan foto tapi menggunakan palet. Setelah karakternya dapat, saya pakai palet. Saya bikin ekspresionis, impresif, sepadu kan. Setelah selesai, saya bawa ke Rick the French. Berarti itu dengan bahan palet lukisan itu dibuat? Cat lukis tapi dengan metode palet. Oh, metodenya. Metode palet. Jadi bukan kayak kuas. Dia pakai semacam kayak senok-senok semen kecil. Macam-macam palet yang bisa digunakan. Ya. Nah, itu waktu itu saya dibayar 50. Saya dibayar waktu itu 500 euro. Euro. Berapa dulu tuh euro ya? Waktu itu euro itu 1 euro waktu itu 14.000. Wow. Sementara saya mintanya cuma $100 US.
Waktu itu dolar US tahun 2004 masalah 9.000. Berarti 900 ribuan lah ya. Saya cuma minta 900.000. Iya. Dia bayar 500.000. Sesuai dengan komitmen awal. Kalau tidak sesuai dengan selera saya bayar $100. Tapi kalau sesuai dengan selera saya bayar dengan harga istimewa. Nah, dia buktikan, dia bayar dengan harga istimewa 500 euro saya dibayar. 7 juta lebih. Dan saya minta cuma 900.000. Luar biasa ya. Zaman dulu 2003, 2004. 2004. Saya dibayar 7 juta lebih. Saya mintanya 900.000. Itu salah satu. Saya tidak kasih harga, mereka yang kasih harga. Luar biasa ya, mereka menghargai seninya, karyanya. Ya, kalau orang bule, orang barat itu mereka menghargai seni sama dengan mereka menghargai diri sendiri. Kalau orang lokal ini kurang. Seni nggak ada harganya. Kita buat karya seni dihitung modalnya berapa? Hitung-hitungannya hebat buat orang lokal, matematikanya pada Jadi pintar. seninya itu nggak dihitung. Mereka dihitung. Ini palingan dia bikin modal ini 100.000. Tenaganya segini. Kayaknya 50.000, 150.000 ini ya berarti. Ya, saya kerjain lah ya, sama 100.000. Saya kasih 100.000, berarti 250.000 ya. Nah, gitu. Itu dengan simpelnya seperti itu. Nah, mengenai tadi kan udah ke seni lukis juga. Nah, kalau di seni lukis sendiri pernah ada hal-hal yang dialami secara wah saya pernah melukis ini tuh rasanya beda, ataupun saya pernah melukis sesuatu gambar ataupun lukisan yang begitu nilainya luar biasa, nilai arti dari lukisan itu sendiri gitu. Pernah terjadi seperti itu? Wah, saya pernah melukis. Saya terinspirasi dengan wayang. Nah, Waktu itu saya terinspirasi dengan wayang. Saya berpikir, wayang ini yang sedikit unik, Semar. nah, betul. Saya sudah niat mau melukis Semar. Ya. Dan saya ini nggak tahu Semar ini apa. Saya buta. Apa ini Semar? Siapa ini tokoh Semar? Kemarin. Kebetulan saya punya teman. Dia Kejawen. Dia ahli perwayangan. Dia pokoknya Budayawan ya. ahli bidang-bidang lain. Saya tanya.